Oke, kembali lagi dengan matematika mudah dan menyenangkan. Kita ke bab 4, persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, di sini ada pertanyaan. Kalian tinggal baca kalimat terbuka, persamaan linier satu variabel, pertidaksamaan linier satu variabel, matematika perdagangan, ya. Itu kalian bisa lihat di situ. Oke, nanti kalian silakan baca. Di situ kalian bisa tahu cara belajarnya. Nah, sekarang kita ke kalimat terbuka. Pertama dulu pernyataan ya, pernyataan. Ya, di situ ada kalimat terbuka itu. Nah, di sini nih yang jelas atau belum jelas benarnya atau salahnya. Kalau kalimat pernyataan itu jelas benarnya ataupun salahnya. Nah, contohnya 4 tambah 6 sama dengan 9. Nah, benar nggak tuh? Salah kan, harusnya 10 kan? Nah, itu udah ketahuan tuh benar atau salahnya. Nah, di situ berarti itu namanya pernyataan. Nah, kalimat terbuka itu kalimat yang belum jelas benar salahnya. Contohnya itu di situ tuh 5 tambah X, ya ada X-nya di situ. 5 tambah X sama dengan 7, 4 dikurangi Y sama dengan 2. Karena X dan Y-nya itu belum diketahui ya. Belum diketahui nih, maka ini namanya kalimat terbuka ya. Jadi belum tentu belum ketahuan jelas benarnya. Kalau yang pernyataan ketahuan benar sama salahnya itu. Seperti itu. Itu perbedaan kalimat terbuka dan pernyataan. Persamaan linier satu variabel. Di situ bisa dibaca ya. Kenapa disebut persamaan linier satu variabel? Karena variabelnya ada satu ya. Itu bisa A, B, C, D sampai X sampai Z lah. Nah, tuh lihat yang ini contohnya nih. 2X tambah 9 sama dengan 14. Nah, kalau yang ini beda nih ya. Kalau yang di atas kan X-nya cuma satu doang nih. Nah, di sini ada 2 ya. Ini bukan ya. Karena di sini X pangkat 2 sama X ya, beda itu. Jadi ini dinamakan dua variabel. Kalau yang atas itu satu variabel, ini dua variabel. Karena ini yang pertama itu pangkat 2 X-nya, yang ini X-nya pangkat 1. Nah, ada juga ini bukan ya, contohnya X tambah Y. Nah, ini X tambah Y karena ini beda, berarti ini variabelnya ada 2 ya, bukan satu variabel. Maka itu dinamakan bukan persamaan linier satu variabel. X sama Y ya, seperti itu. Ada 2 variabelnya nih. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ke penyelesaian persamaan linier satu variabel. Contohnya di sini, nah seperti yang ini, contoh latihan 4.2 ya. Bisa pakai cara yang di atas ya. Nah, kita contohkan, kalau saya itu nih, kita contohkan yang B aja nih cara mengerjakannya. Jadi misalnya kita yang B, X ditambah 12 sama dengan 15. Nah, ini bisa dicari nilai X-nya atau diselesaikan ya. Namanya penyelesaian linier satu variabel. Nah, caranya gimana? Ya, tinggal kita mencari nilai X-nya. Mencari nilai X-nya itu pakai rumus seperti ini. X sama dengan, langsung X sama dengan ya 15. Nah, yang plus 12 ini pindah ruas ya. Ada yang namanya pindah ruas ya. Kalau pembelajaran saya biar cepat ya, biar cepat hafal, pindah ruas. Ada yang cara normalnya itu ditambahkan dengan kebalikannya 12 ya, sama aja sih intinya mah. Maka di sini tadinya positif jadi negatif ya, negatif 12 ya, seperti itu. Nah,
ketemu nih cara bisa dihasilkan X-nya. Maka X sama dengan, ya bisa dihasilkan di sini, X sama dengan 15 dikurangi 12. Berapa tuh? 3 ya. Itu ketemu nilai X-nya. Seperti itu. Ini untuk mencari nilai X di persamaan linear satu variabel. Nah, misalnya contoh yang lain nih, misalnya contoh yang mana ya? Oh, yang E dah. Nah, yang E itu soalnya adalah X min 65 sama dengan 100. Nah, ingat ya, pindah ruas ya. Tadi kalau di sana kan positif, di sini negatif. Berarti kebalikannya apa nih ntar nih? Oke, X sama dengan 100-nya tetap ditulis di situ, di samping sama dengan. Nah, yang min 65 ini pindah ruas. Tadinya min jadi plus 65. Maka X sama dengan 165 ya. Oke, seperti itu. Ya, dijumlahin aja jadi 165. Itu hasilnya ya, tinggal kalian pelajari lagi. Ini paling gampang lah ya, tinggal dipelajari lagi, dipahami lagi, dicatat ya dicatat ya ini. Nah, misalnya ada soal yang lain nih, misalnya soal ya 2x ditambah 3 sama dengan 13 ya. Sama gampang ya. Pertama harus 2x dulu ya. 2x sama dengan ya, biar ya ada sama dengan. Nah, 13 tetap. Nah, yang ini yang pindah nih, yang ada plusnya, berubah jadi negatif 3. Nah, 2x sama dengan 13 kurangi 3 10 ya. Nah, kalau kayak gini gimana nih cara ngerjainnya? Nah, caranya adalah dibagi, kedua ruas dibagi. Nah, depannya X berapa? 2. Berarti pembaginya adalah 2. Nah, seperti itu. Kalau di kiri 2, di kanan juga harus 2 ya. Di kiri sama dengan, di kanan sama dengan. Maka X sama dengan 10 bagi 2 berapa? 5 ya. Maka X-nya ketemu tuh ya. Maka ketemu nilai X-nya ya. Ketemu. Misalnya ada soal lain nih. Di sini misalnya 10x. Nah, ini ada perperan nih. Ada perperan misalnya 20. Ya. Ini tetap 10x, atau bisa langsung ya. Bisa langsung dibagi 10, ini dibagi 10. 10 per 1 ya. Maka ini ya, padahal bisa langsung cepat, tapi nanti aja nih. Berarti ini tetap habis ya. 10 bagi 10 kan jadi 1, atau padahal bisa langsung dikalikan ya, tapi kita pakai cara konvensional dulu, dikali tukar tempat ya, 1 per 10. Nah, bawah kali bawah jadi ya X sama dengan 1 per 200 ya. 20 kali 10 jadi 200. Seperti itu. Ketemu hasilnya. Nah, misalnya ada soal yang lain nih. Ini pakai misalnya cara langsung aja, caranya 10 dikalikan 20 jadi 100 per 200 ya. Oke, cara cepatnya seperti itu. Kali silang ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa seperti ini. Oke. Nah, ini untuk soal, silakan kalian kerjakan sebisanya ya. Di kertas folio ya, nanti di kertas folio kumpulkan ke sekolah. Di sekolah saya ada hari Selasa,
silakan dikumpulkan hari Selasa, kalau enggak di hari yang lain taruh di BP aja ya. Kasih nama dan kelas. Dikumpulkan ke sekolah, kasih nama dan kelas. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan ya soal dan tugasnya. Mungkin itu saja ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Like dan subscribe ya.